Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Nah, hari ini Bu Nunung udah sampai di Gua Jati Jajar di Gombong ya. Nah, Gua Jati Jajar ini ditemukan oleh seorang petani namanya Jaya Menawi pada tahun 1802, itu sudah lama sekali. Saat itu Jaya Menawi menemukan di ladangnya, di pekarangannya, dia mempunyai banyak lahan di atas gua ini. Ketika sedang berladang, sedang ada di pekarangan, dia jatuh ke sebuah lubang. Ternyata itu adalah ventilasi gua ini. Nah, kemudian zaman dahulu oleh Bupati Ambal, kemudian gua ini didatangi. Nah, ternyata saat mendatangi gua ini ada dua pohon jati jajar, dua pohon jati ya yang sejajar sama di tepi ini, di mulut gua. Nah, di sini nih ditemukan dua pohon jati. Nah, kemudian akhirnya gua ini dinamakan Gua Jati Jajar. Nah, marilah kita masuk ke dalam gua. Ada apa di dalam gua? Coba nanti ada sendang, ada patung-patung. Katanya sebanyak 32. Coba nanti kita buktikan. Anak-anak siap melihat? Oke, yuk. Terima kasih. Gua Jati Jajar adalah sebuah tempat wisata yang berupa gua alam yang terletak di Desa Jati Jajar. Kecamatannya Kecamatan Ayah, kabupatennya Kebumen. Gua Jati Jajar ini terbentuk dari batu kapur yang mempunyai panjang dari pintu masuk dari sini ke pintu keluar itu sekitar 250 meter, berarti panjang ya. Nah, anak-anak, marilah kita lihat gambar-gambar patung-patung diorama yang ada di gua ini. Anak-anak, ini adalah patung, yaitu Raja Siliwangi atau Prabu Siliwangi ketika memanggil dua putra mahkotanya, yaitu Banyak Cokro dan Banyak Blabur, untuk menghadap ke ayahnya dengan maksud akan mengangkat putranya menggantikan dirinya sebagai raja karena dia sudah lanjut usia, sudah tua. Namun kedua anaknya itu belum bersedia menjadi raja, hingga akhirnya Banyak Cokro, Banyak Cakra ini mengajukan alasan antara lain belum cukup umur, masih kecil, belum memiliki banyak ilmu, dan belum ada pendamping hidup. Dia akan menikah ketika bertemu dengan wanita yang wajahnya mirip ibunya. Oleh sebab itu Banyak Cokro, Banyak Cakra itu minta izin kepada Prabu Siliwangi ayahnya untuk pergi mencari pasangan hidup idamannya, mencari istri yang mirip wajahnya dengan ibunya. Kepergian Banyak Cakra itu menuju ke Gunung Tangkuban Perahu. Di sana dia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Ki Ajar. Ketika sampai di Kadipaten Pasir Luhur, pada saat itu Kadipaten Pasir Luhur itu dipimpin oleh Adipati Kanandoho yang memiliki beberapa putri tetapi sudah berkeluarga, kecuali anak yang paling bungsu, yang paling kecil, yaitu namanya Dewi Ciptoroso. Dewi Ciptoroso ini mempunyai wajah yang mirip dengan ibunya Raden Kamandoko. Nah, sosok wanita yang diidam-idamkan oleh Kamandoko untuk menjadi istrinya. Nah, setelah bertemu dengan Dewi Ciptoroso, sudah berkenalan, kemudian Raden Kamandoko suatu hari itu masuk ke Taman Kaputren, ke tempat mainnya Dewi Ciptoroso, sehingga dia diketahui oleh prajurit yang ada di sekitar itu. Kemudian akhirnya dia dilaporkan ke
adipatinya untuk ditangkap. Kemudian Raden Kamandaka pun menjadi buron, dikejar-kejar untuk ditangkap, untuk diserahkan ke adipatinya. Kemudian di lain hari pun ada seorang yang sowan atau menghadap ke Adipati Kanandoho. Katanya dia bersiap atau siap untuk menangkap Kamandaka, untuk menghadap, untuk menyerahkan Kamandaka kepada rajanya, menawarkan bantuan untuk menangkap Raden Kamandaka yang ternyata adalah Banyak Cakra. Ternyata Silihwarni juga menemukan persembunyian si Raden Kamandaka. Tahu dia bersembunyi di gua itu. Wah, ini mesti Kamandaka bersembunyi di sini. Hei, dipanggil Kamandaka. Ayo keluar kalau memang kamu berani. Akhirnya si Banyak Cakra atau Kamandaka itu keluar dari persembunyiannya itu, dari gua. Nah, di situ Kamandaka kemudian mengatakan, atau ditanya juga oleh Silihwarni, "Hei, kamu itu siapa sih sebenarnya?" Kata si Banyak Ngampar atau si Silihwarni, "Aku sebenarnya adalah anaknya Prabu Siliwangi. Namaku adalah Banyak Cokro." "Hah? Kamu ternyata kakak yang selama ini saya cari. Terus aku juga ini adalah adikmu, Banyak Ngampar. Aku menyamar menjadi Silihwarni." Akhirnya keduanya berpelukan. Karena Silihwarni sudah berjanji kepada raja untuk menangkap Kamandaka, akhirnya dia mencari seekor anjing untuk diambil hatinya, untuk diserahkan pada raja di Pasir Luhur. Nah, bahwa ini adalah hatinya Raden Kamandaka, karena sudah berjanji akan menangkap Raden Kamandaka. Kemudian Silihwarni membohongi bahwa hatinya anjing yang diambil tadi, dikatakan bahwa ini adalah hatinya si Kamandaka. Kemudian diterimalah hati itu oleh raja dari Pasir Luhur. Nah, pertemuan kedua saudara inilah yang kemudian menjadi dasar nama Jatijajar, yakni pertemuan dua putra mahkota kerajaan. Di samping itu juga pada saat petani menemukan mulut gua itu, ternyata di mulut gua itu ada dua pohon jati yang tingginya sama, sejajar. Itu juga menjadi dasar dijadikannya sebagai nama gua Jatijajar. Setelah bertemu dengan saudaranya, kemudian si Kamandaka itu bertapa di gua itu, bagaimana supaya menjadi istrinya Dewi Ciptaroso. Kemudian dia mendapatkan petunjuk agar menyamar menjadi seorang lutung. Setelah menyamar, dia ditangkap. Lutungnya itu ditangkap oleh para putra Adipati Pasir, putra menantunya. Nah, setelah ketangkap, patungnya dihadiahkan kepada Dewi Ciptaroso. Diberi makan oleh siapa dia tidak mau. Hanya ketika diberi makan oleh Dewi Ciptaroso, si lutung itu mau makan. Sejak saat itu Dewi Ciptaroso dan Kamandaka menghabiskan waktu bersama, bermain-main setiap hari. Nah, akhirnya Raden Kamandaka menghentikan penyamarannya. Dewi Ciptaroso mengetahui hal tersebut, ternyata
yang menjadi lutung Kasarung adalah Raden Kamandaka. Dewi Ciptarata itu sangat bahagia. Nah, ini adalah sendang kantil. Sendang kantil ini menurut sejarahnya adalah mempunyai khasiat. Itu sendang kantil, di tengah-tengahnya ada seorang dewi yang sedang mandi. Ada patungnya seorang dewi sedang mandi di tengah-tengahnya. Airnya jernih, arusnya tidak begitu deras. Jadi di sini tidak dipagar. Jadi orang mungkin mau mandi boleh, mau hanya cuci tangan, cuci kaki boleh. Menurut sejarah, ketika seseorang mandi atau mencuci muka di air sendang kantil ini, apa yang ia cita-citakan akan tercapai. Itu menurut yang diyakini oleh orang-orang zaman dulu. Ini adalah patung yang menggambarkan ketika Kamandaka itu menyamar menjadi orang biasa, yaitu dia sering mengadu itu binatang, yaitu adu jago. Jadi menarungkan atau sering adu jago dan dia selalu menang, sehingga ketika adu jago pun ia dikejar, mau ditangkap juga. Nah anak-anak, ini adalah sendang mawar. Sendang mawar itu arusnya deras sehingga ditutup, ini dipagar. Kalau dulu sewaktu dulu kesini belum dipagar, hanya tidak boleh, dilarang masuk. Sekarang sudah dipagar karena di situ alirannya air deras. Dan sendang mawar ini menurut ceritanya ketika bisa mandi atau mencuci muka di sini akan awet muda. Itu menurut sejarahnya. Ini adalah anjing pelacak yang digunakan oleh orang-orang di Kabupaten Luhur untuk menangkap Kamandaka. Nah, di sini juga ada Kamandaka ketika bercengkerama dengan lutung. Nah, jadi lutung sendiri itu sering bercengkerama dengan si Kamandaka. Kalau ada orang, kemudian dia menyamar lagi sebagai lutung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pengunjung sudah selesai masuk ke dalam gua. Nah, sampai berkeringat. Nah, anak-anak sudah tahu ceritanya tentang Gua Jati Jajar yang ada di Kabupaten Kebumen. Anak-anak akan bertambah bangga terhadap kabupaten sendiri. Nah, terima kasih sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.